Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 119, apakah Anda akan mengenali dan menerima Kiki? Setelah Jing Yun menyelesaikan tugasnya, dia kembali ke Huang Yao. Kemudian, dia memberitahu Seng Xiao tentang tanggapan kakek Sen. Dia pasti akan menyelidikinya lagi, kata Seng Xiao kepada Jing Yun. Biarkan saja dia. Sembunyikan saja hubungan antara Kiki dan aku. Dia bisa menyelidiki hal lainnya. Kamu selalu bersikap rendah hati. Dia mungkin tidak bisa menyelidikinya. Lalu, bagaimana dengan Mu Tangshui? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Tugasmu hanya menyangkut kakek Sen. Papamu sedang mengalami masa-masa sulit setelah dikeluarkan dari grupmu dan mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya. Namun, siapa yang akan berteman dengannya mengingat ia tidak lagi berhubungan dengan grupmu? Oleh karena itu, ia hanya bisa menghilangkan rasa sakitnya melalui alkohol. Mu Tangshui hanya bisa menjauh darinya saat ia melihat itu. Mu Tangshui hanya akan bersembunyi di kamarnya jika kakekmu tidak ada. Namun, papamu tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ia hanya bisa menggedor pintu kamar Mu Tangshui berulang kali saat ia mabuk. Mu Tangshui ketakutan. Dia dipenuhi dengan kebencian. Papamu terus menekannya dan dia tidak punya pilihan selain menanggung semuanya. Setelah beberapa saat, papamu berhenti membanting pintu kamarnya. Mu Tangshui mengira dia sudah pergi. Ketika dia membuka pintu, papamu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kena kau, sekarang, kemana kau akan lari? Ayah, lepaskan aku. Ayah menyakitiku. Membiarkanmu pergi. Lalu, siapa yang membiarkanku pergi? Papamu menatap Mu Tangshui. Ia menyeretnya ke ruang tamu. Bukankah kau bilang padaku bahwa kau akan menyelesaikan perceraianku dengan ibumu? Kau akan menyelesaikannya. Kau memintaku untuk tidak mengkhawatirkannya. Tapi, apa hasilnya? Aku berencana untuk menyakiti ibu saja. Aku tidak sekejam dirimu. Aku tidak ingin dia mati. Teriak Mu Tangshui dengan keras. Jangan kira aku tidak tahu. Aku ingin pergi dan menyelamatkan ibu waktu itu. Tapi, kau meminta seseorang untuk mengurungku di kamarku. Kaulah pelaku utamanya. Kaulah yang membunuh ibu. Mu Tangshui menjadi sangat gugup hingga dia berteriak sekeras-kerasnya. Dia mengatakan apa yang ingin dia katakan. Namun, hal itu membuat papamu marah. Ia mencengkeram kedua lengan Mu Tangshui. Kemudian, ia mengguncangnya dengan kuat. Bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Mengapa kau tidak mengakui bahwa kaulah yang membunuh nenekmu? Mu Tangshui langsung pucat pasi saat mendengarnya. Tidak. Tidak. Kakak perempuanmu selalu disakiti karenamu sejak kau masih kecil. Kalau aku tidak tahu, pasti kau tahu betul. Suer, aku terpaksa mengorbankan Mu Kiki waktu itu. Tapi, bukan berarti aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak. Apa kau tidak ingat bahwa akulah yang membawa kalian berdua pulang untuk mengunjungi kakek dan nenekmu? Aku pergi ke kamar untuk mencarimu saat sudah waktunya untuk pergi. Namun, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kau sangat ingin menyuapi nenekmu obat karena kau ingin membuat yang lain terkesan. Selain itu, tampaknya semua orang telah mengabaikan hal yang sangat penting. Nenek bahkan tidak mengizinkan Mu Kiki untuk mendekatinya. Bagaimana mungkin dia mengizinkannya menyuapinya obat? Aku. Suer, kamu sama sepertiku. Apakah menurutmu kamu perlu menutupinya di depanku? Papamu tertawa dingin. Sungguh disayangkan. Kamu tidak seberuntung kakak perempuanmu. Kamu tidak akan bisa menjadi wanita muda sejati dari keluarga kaya selama sisa hidupmu. Lalu kenapa? Kakek akan tetap mencintaiku dan memujaku, bukan? Mu Tangshui membantahnya. Akhirnya, dia memilih untuk berterus terang padanya. Mencintaimu. Apakah dia akan tetap memujamu jika dia tahu tentang ini? Bagaimana menurutmu? Tapi aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya karena dia meninggalkanku. Untuk apa aku memberitahunya tentang yang sebenarnya? Papamu melepaskan pelukannya setelah itu. Kita akan selalu bertarung sampai mati. Itulah keluarga sejati. Mu Tangshui jatuh dan duduk di lantai. Dia menarik napas dalam-dalam. Sakit. Namun, dia tidak menyerah. Aku masih muda. Kita punya banyak waktu. Di rumah kecil di malam hari. Seng Xiao memberitahu Su Zipei bahwa mereka telah berkomunikasi dengan kakek Sen. Mu Kiki juga hadir saat itu. Namun, dia tampak sangat tenang. Su Zipei terkejut mendengarnya. Keadaan memang kacau. Kelahiran Kiki sangat rumit, tetapi dia sama sekali tidak tampak berduka. Jika memang begitu, aku akan membawa laporan DNA yang berbeda untuk menemui Tuan Mu Xiao. Su Zipei berkata kepada Seng Xiao dan sepertinya dia menanyakan pendapatnya. Silakan. Drama yang menarik telah dimulai dan akan segera mencapai klimaksnya. Seng Xiao menjawab dengan penuh arti. Mengapa Su Zipei harus membawa laporan DNA yang berbeda?
Itu untuk mencegah Mu Tangsue melakukan investigasi DNA sendiri. Meskipun dia tidak begitu mampu sekarang dan tidak ada yang membantunya, Seng Xiao merasa itu adalah tindakan pengamanan. Dia tetap meminta Su Zipei untuk mengatur semuanya dengan baik. Bagaimana dengan keluarga Sen? Apa tanggapan mereka? Apakah mereka ingin mengakui dan menerima Kiki? Seng Xiao berbalik dan menatap Mu Kiki di sampingnya. Dia membantunya menyeka rambut di bahunya. Tentu saja. Itu karena kakek Sen sangat memuja Tuan Muda Sen. Dia selalu menyesal bahwa kakak Sen tidak memiliki ahli waris. Sekarang, ada satu yang tersedia. Mengapa dia tidak menerimanya? Dia tidak akan pernah membiarkannya tinggal di luar sendirian. Itu bagus. Bibi, aku sudah cukup puas dengan hidupku sekarang, tidak peduli apakah mereka mau menerimaku atau tidak. Mu Kiki menggenggam tangan Su Zipei dan menghiburnya. Bagaimana mungkin? Kamu adalah bagian dari keluarga Sen. Kamu harus kembali kepada mereka. Lagi pula, aku sangat ingin melihat bagaimana Mu Tangsue mempermalukan dirinya sendiri. Mu Tangsue menganggukkan kepalanya. Namun, kekhawatirannya lebih besar daripada kegembiraannya saat menemukan keluarga aslinya. Itu karena dia tidak yakin apakah akan ada perubahan pada hubungannya dengan Seng Xiao jika dia kembali ke keluarga Sen. Xiao, apakah kita bisa bertemu lagi seperti ini jika aku kembali ke keluarga Sen? Apakah kita masih bisa bertemu selamanya? Su Zipei juga menatap Seng Xiao setelah mendengarkan Mu Kiki. Itu karena semuanya akan berubah jika Mu Kiki kembali ke keluarga Sen. Senioritas mereka juga akan berbeda. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Awalnya, mereka mengira Seng Xiao juga tidak berdaya. Itu karena selalu ada dua sisi dalam segala hal. Namun, Seng Xiao menjawab, apapun yang kulakukan, aku ingin kau berdiri di sampingku dengan benar. Jika Kiki kembali ke keluarga Sen, kamu akan menjadi pamannya. Itu benar. Mu Kiki menghela nafas. Apa kau tidak percaya padaku? Apa kau tidak percaya dengan rencanaku? Seng Xiao menepuk kepalanya pelan. Ayo makan sekarang. Kau akan tahu seberapa kuat perasaanku padamu suatu hari nanti. Asalkan kau bilang padaku untuk tidak khawatir, Mu Kiki tersenyum. Tentu saja, aku percaya padamu. Aku hanya takut kau tidak akan mampu melakukannya. Aku takut itu akan menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Su Zipei duduk di seberang mereka. Ia menatap mereka dan tersenyum puas. Cinta di antara anak muda zaman sekarang terkadang sulit dijelaskan. Ada yang menjalani kehidupan biasa-biasa saja, tetapi menganggap cinta sebagai permainan. Di sisi lain, ada yang tampak tidak serius, tetapi tulus dalam mencintai. Jika begitu, aku akan pergi ke Mu Group besok.